Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Nah, dalam 1 jam ke depan bersama saya Herman Syahri akan menemani pemirsa dalam Dinamika Politik kita kali ini dengan mengangkat tema strategi memperoleh suara dan memenangkan persaingan politik di Dapil 6 Sekupang, Kota Batam. Dan bersama narasumber kita yang merupakan politisi Partai Nasdem, yaitu Bapak Zudi Fardi. Dan bisa Batam TV langsung saja kita berbincang dengan Pak Zudi. Dan mungkin saya panggil Bang Zudi ada ya, Pak? Siap, terima kasih. Bang Zudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, Bang Zudi, ini kan kita masuk pertengahan masa kampanye ya. Nah, apa kesibukan Bang Zudi? Banyak sih kesibukan akhir-akhir ini. Kita banyak kegiatan kampanye juga, lalu bersilaturahmi juga dengan masyarakat. Dan ini kan hari Jumat, insya Allah nanti hari Minggu kita akan buat senam bersama warga seluruh Kelurahan Tanjung Pinggir, yang dihadirkan juga sama Bang Randi. Bang Radi merupakan calon legislatif DPR RI nomor urut 2. Kebetulan insya Allah beliau juga hadir. Jadi ya itu kesibukan saya sejauh ini masih terkait dengan kampanye. Lalu juga ya ada sedikit pekerjaan-pekerjaan di kantor lah yang saya harus selesaikan. Tapi fokusnya ke olahraga atau gimana, Bang? Untuk campur-campur karena kan banyak juga masyarakat kita ini kan berbeda-beda. Ada yang pengajian juga, ada yang olahraga juga, ada yang seneng dibawa ke pantai, kita bawa ke pantai gitu. Karena kan kita juga untuk meraih simpati masyarakat kan, gitu. Tapi kalau untuk Dapil Sekupang sendiri itu seberapa besar, Bang, wilayahnya itu? Kalau Dapil Sekupang luas ya. Karena dia 7 kelurahan. Sudah gitu kalau di Dapil saya kan Sekupang dan Belakang Padang. Belakang Padang juga terbagi atas beberapa pulau. Nah, sangat-sangat luas. Jadi begitu kampanye ini juga operasional juga begitu banyak jadinya. Jadi Abang balik juga sampai ke Belakang Padang juga? Iya, saya tidak hanya ke Belakang Padang, ke Pulau Gare juga. Ada pulau-pulau keren ya? Pulau Mongkol juga, yang pulau yang di belakangnya Belakang Padang tuh, saya juga datang ke sana. Mungkin yang belum pernah didatangi, akhirnya didatangin ya, Bang? Baik. Nah, Bang, ini kan jauh-jauh hari Bang Zudi telah terdengar membuat dan bersosialisasi dengan calon pemilih dengan program itu Judi Berbagi, Bang. Nah, apakah dampak dari program Judi Berbagi ini bisa diukur dan atau ada semacam kalkulasi sementara berupa potensi dukungan suara dari kegiatan yang Judi Berbagi yang Bang lakukan? Ya, sebenarnya gini, kegiatan Judi Berbagi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Itu adalah kegiatan sosial saya yang saya merasakan bahwa
dampaknya itu secara pribadi, dalam artian bukan dampak suara, tapi dampaknya secara pribadi dan keluarga, yang mana saya merasakan bahwa dari kegiatan Judi Berbagi itu banyak sekali berkah-berkah yang diterima. Itu yang paling utama. Lalu kalau yang terkait dengan politiknya, saya hanya ingin membuat citra baru. Dalam artian gini, kita di dalam politik itu kalau senior-senior kita banyak sekali hubungan dengan bahwa ya udah nanti aja kegiatan-kegiatan tentang politiknya pas terakhir-terakhir kan gitu. Oh, akhir-akhir. Ya, akhir-akhir. Kalau dari awal-awal percuma buang-buang duit kan gitu kan. Jadi banyak sekali saya masukan-masukan seperti itu, tapi dengan kegiatan saya itu saya ingin menimbulkan citra baru bahwa di sini ada loh anak muda yang berbuat untuk masyarakat, yang peduli dengan masyarakat. Dia melakukan itu dengan ketulusan. Artinya bukan abang sebagai caleg, tapi dari hati abang sendiri punya niat untuk berbagi. Betul, gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan adakah tolak ukurnya ataupun perhitungan dampak dari kegiatan Judi Berbagi itu, saya sih nggak pernah memikirkan itu gitu. Saya juga tidak pernah dalam artian, wah saya udah berbuat nih dari tahun 2020, perhitungannya ke saya ini bagaimana nih pada saat akhir. Karena politik ini susah dibaca, Mas. Politiknya susah dibaca. Dari awal kadang kita sudah berbuat, pas akhir-akhir hilang semua. Jadi makanya saya sejauh ini hanya untuk menimbulkan citra baru, citra ketulusan, lalu saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, lalu bagaimana cara Bang Judi untuk memperkenalkan diri, mempengaruhi calon pemilih untuk mendukung dan memberikan suara kepada masyarakat selain dari Judi Berbagi tadi? Mungkin ada kegiatan lain, Bang? Ya, jadi kan gini, basic saya itu kan sebagai pengacara. Pengacara itu kan intinya meyakinkan orang, betul kan? Meyakinkan klien. Bagaimana klien ini mau tanda tangan kuasa kepada saya, ya kan? Bagaimana si klien ini bisa membayar lawyer fee saya, sama seperti apa yang saya lakukan kepada masyarakat. Bagaimana ini masyarakat mempercayai saya sebagai wakil rakyat, wakil dari mereka. Bagaimana mereka nyaman dengan saya. Nah, jadi oleh sebab itulah banyak sekali strategi-strateginya yang saya lakukan kepada masyarakat itu. Ya saya berbuat saja apa yang bisa saya lakukan. Saya berbuat saja untuk membantu masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat yakin bahwa saya bisa menjadi wakil mereka di parlemen. Artinya berbuat ya. Berbuat aja. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang terus saya lakukan. Jadi ada beberapa, sebenarnya kan gini, calon legislatif itu harus bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dengan basic saya sebagai pengacara, otomatis saya bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Contohnya seperti misalnya terkait kalau di Kota Batam ini kan karena adanya BP Batam, lalu adanya pengalokasian lahan, jadi sehingga ada beberapa masyarakat yang merasa mereka sudah tinggal lama di sana kok digusur. Nah ini kan menjadi masalah-masalah nih. Disitulah saya hadir, disitulah saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu ada beberapa juga misalnya masyarakat yang kurang mampu dengan tidak mempunyai identitas KTP Kota Batam, lalu bagaimana mereka bisa berobat. Nah, di sini yang saya selesaikan, lalu dari situlah akibat dari perbuatan-perbuatan saya itu sehingga masyarakat pun yakin kepada saya. Artinya membantu sesuai latar belakang. Sesuai latar belakang tadi. Betul. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan yang ada sama Bang Judi ya. Jadi pada intinya kita jangan menjadi orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri aja. Gitu. Baik, Bang. Dalam kalkulasi politik Bang Judi, berapa suara partai yang dibutuhkan untuk satu kursi di Dapil 6 Sekupang ini, Bang? Dan berapa target kursi partai Nasdem di Dapil Sekupang ini?
Jadi target kursi di Dapil 6 itu satu kursinya kurang lebih 7.000 suara. Lalu target kami untuk tahun 2024 ini kami targetkan 2 kursi. Kami dari 7 caleg di Dapil 6 itu alhamdulillah sekarang bergerak semua, turun semua ke masyarakat, dan kami optimis bisa mendapatkan 2 kursi. Nah, kalau Bang Zudi sendiri bergabung di Partai Nasdem itu udah berapa lama mungkin? Saya kurang lebih dari tahun 2016 saya tergabung di Partai Nasdem di Kepri. Saya menjadi Ketua Badan Advokasi Hukum. Waktu itu bergabung langsung sebagai Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem di Kepulauan Riau. Gitu. Baik. Nah, kalau seperti proyeksi yang Abang bilang tadi kan, berapa suara pribadi Bang Zudi sendiri yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi Nasdem di dapil kita ini? Secara pribadi, Bang. Saya inginnya sih suara saya itu full untuk 1 kursi, 7.000. Karena kenapa? Supaya saya merasakan aman, merasakan aman agar tidak pusing-pusing lagi harus terus memantau suara sampai dengan keputusannya kan gitu. Jadi target saya secara pribadi 7.000. Cuman kita harus hitung-hitungan lagi dari seluruh seluruh caleg yang maju, lalu dari partai-partai lain. Tapi kan secara pribadi saya tetap optimis untuk mendapatkan 7.000 suara. 7.000 suara. Baik Bang Zudi dan juga pemirsa Batam TV, dinamika politik, strategi memperoleh suara dan memenangkan persaingan politik di Dapil 6 Kota Batam akan kami lanjutkan sesaat lagi setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata Makam Merah. Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa.
Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang, membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dinamika Politik dan masih bersama Caleg DPD Kota Batam Dapil Sekupang Belakang Padang dari Partai Nasdem, yaitu Bang Zudi Pardi, dan masih mengenai tema kita strategi memperoleh suara dan memenangkan persaingan politik di Dapil 6 Kota Batam. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas dan berbincang lagi dengan Bang Zudi mungkin terkait aspirasi dan program serta ide-ide beliau. Nah, Bang Zudi, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita, Bang. Ini kan Abang tadi bilang sibuk berkampanye, bersosialisasi, dan mendengarkan serta menyerap aspirasi masyarakat. Nah, yang saya penasaran, Bang, dari Dapil Abang sendiri, itu kebanyakan keluhan dari masyarakat Sekupang dan juga Belakang Padang itu apa aja gitu? Banyak. Jadi dari mulai terkait dengan lahan, apalagi di Tanjung Pinggir itu banyak rumah-rumah yang tidak berlegalitas. Nah, di sini mereka harus diedukasi terkait dengan lahan di Kota Batam. Karena lahan di Kota Batam ini berbeda dengan kota-kota lain ataupun provinsi lain. Di sini ada namanya BP Batam. Dan di hak pengelolaan lahan di Kota Batam itu ya BP Batam. Nah, di sini yang harus diedukasi kepada masyarakat. Lalu permasalahan terkait dengan kesehatan. Banyak sekali juga warga-warga di Sekupang, kalau misalnya terkait mereka sakit, lalu mereka belum ada identitas BPJS atau KTP ataupun BPJS, itu kan sulit sekali. Sedangkan pemerintah Kota Batam itu sudah mengeluarkan namanya Jamkesda. Jamkesda. Ya, Jamkesda. Jaminan Kesehatan Daerah. Ya? Jaminan Kesehatan Daerah. Itu apa yang dibutuhkan ya hanya surat keterangan dari RT RW, KTP, dan surat dari kelurahan. Nah, disinilah kita juga harus mengedukasikan kepada masyarakat. Sehingga sebenarnya banyak sekali program-program dari pemerintah Kota Batam itu yang mensejahterakan masyarakat. Tapi masyarakatnya kurang tahu. Kurang memahami, kurang tahu. Jadi dari sinilah saya sebagai calon legislatif, kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Di sini kesempatan saya gitu. Nah, sejauh ini itulah yang saya lakukan. Lalu yang ketiga, seperti di Belakang Padang, banyak sekali permasalahan narkoba. Nah, di sini sebagai calon legislatif juga kita harus turun mengedukasi kepada masyarakat bahwa betapa ngerinya
betapa bahayanya narkotika itu untuk masa depan anak-anak bangsa. Gitu. Karena kenapa saya sebagai basicnya sebagai pengacara, banyak sekali beberapa warga dari belakang Padang itu yang menceritakan kepada saya, lalu ada beberapa juga yang saya bantu di pengadilan. Gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah-masalah di masyarakat baik Sekupang dan belakang Padang yang harus kita selesaikan bersama. Kalau saya selesaikan sendiri tidak akan bisa. Kita harus selesaikan bersama, kita harus bergandeng tangan agar kesejahteraan dan kemajuan Kota Batam itu semakin meningkat. Tapi kalau yang Abang bilang tadi terkait narkotika, itu biasanya Abang melakukan penyuluhan kah? Atau terjun langsung ke sana? Atau gimana? Saya beberapa kali terjun langsung ke sana. Saya terjun langsung ke warga. Selain saya berkampanye, saya juga mengedukasi masyarakat di sana terkait bahayanya narkoba. Terus saya juga ceritakan beberapa case-case yang dari warga belakang Padang itu yang saya tangani, gitu loh. Dan kalau terkait dengan narkoba itu nggak ada jalan keluarnya, gitu. Nggak ada jalan keluarnya, maksudnya jalan keluar di pengadilan ya. Kalau sudah tertangkap itu nggak ada jalan keluarnya. Jadi itulah yang harus masyarakat itu pikirkan dan saling menjaga untuk menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah melek politik di dapil Abang sendiri, kalau Abang menilai masyarakat belakang Padang dan juga Sekupang itu sudah melek politik atau sadar itu sebagai pemilih gitu? Gimana karakteristik mereka? Sebenarnya mereka ini sejauh ini melek politik. Melek politik. Mereka tahu. Cuman kadang, ini baru tadi malam nih saya dapat info dari warga-warga, Pak, ini si ini nawarkan untuk satu suara segini, si ini menawarkan satu suara segini. Saya sampaikan kepada warga saya, kita nggak usah berbicara lah terkait begitu-begituan, saya bilang gitu. Saya mau masyarakat itu tahu siapa yang terbaik, siapa yang cocok menjadi wakil mereka di DPRD Kota Batam, sehingga apabila terjadi masalah di masyarakat, mereka tahu harus mengadu kemana. Jadi kalau kita masyarakat harus ditawari bahwa satu suara ini segini, diiming-iming, mereka sebenarnya melek politik, tapi karena adanya sesuatu, jadi tertutup mata mereka terkait dengan politik. Oh ya sudahlah, saya ngambil aja ininya, gitu. Tapi saya berterima kasih kepada Bawaslu, sejauh ini kinerja mereka sangat baik. Apalagi saya beberapa kali turun dengan warga, mereka selalu mengawasi, mereka selalu memantau. Jadi kita pun sebagai caleg di Sekupang terutama itu merasa nyaman dengan kehadiran mereka, gitu. Nah, kan kita tahu Bang Zudi ini masih generasi muda ya kan. Nah, di dapil Abang sendiri juga banyak generasi muda atau generasi milenial dan Gen Z gitu misalnya. Gimana cara Abang menggandeng khusus generasi muda di dapil Abang sendiri? Gini, sebenarnya ada generasi yang dikatakan first voter, pemilih yang pertama. Jadi mereka itu harus disajikan calon-calon yang berkompeten di situ. Jadi jangan rusak mereka dengan adanya iming-iming tadi atau money politik, jangan rusak mereka seperti itu, gitu. Jadi saya sejauh ini menggandeng mereka itu dengan melalui dari media sosial, dengan saya berinteraksi bahwa politik itu harusnya seperti ini, politik itu harus adanya pengabdian dari para dewan-dewan ini kepada masyarakat. Nah, saya tunjukkan itu semua. Saya tunjukkan bahwa caleg ini ada anak muda yang tulus berbuat kepada masyarakat. Nah, saya selalu tunjukkan seperti itu, lalu saya memotivasi mereka. Karena kenapa? Anak-anak muda ini sebenarnya masa depan mereka masih panjang. Masih banyak yang harusnya mereka raih, gitu kan.
Kita banyak nih sekarang ada kaum milenial, ada kaum Gen Z, ada kaum Gen Y ya kalau nggak salah sekarang ya kan? Nah, disinilah mereka tuh semuanya harus dirangkul. Kita rangkul, kita dalam artian kita sebagai caleg kita tunjukkan kredibilitas kita tunjukkan bahwa kita adalah calon legislatif yang berbuat untuk masyarakat. Jadi jangan sampai kita sajikan calon legislatif dengan melakukan secara instan dalam artian money politik. Gitu. Nah, setelah Bang Zudi melakukan kampanye di wilayah Sekupang dan juga Belakang Padang, menurut kacamata Bang Zudi sendiri, apa yang perlu diperbaiki, Bang? Mungkin di daerah situ, di dapilnya. Sebenarnya gini, kalau misalnya terkait harus diperbaiki sejauh ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam itu sudah sangat baik. Sudah cukup baik. Pembangunan merata, seperti jalan-jalan semua sudah rapi, lebar ya. Lebar. Lalu di Belakang Padang juga, saya kan dulu SMP di Belakang Padang. Dulu jalan di Belakang Padang itu sempit. Sekarang udah lebar-lebar. Udah lebar-lebar. Gimana, itulah apa yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Rudi itu sangat baik sekali, sangat bagus, sangat-sangat memotivasi kita sebagai politisi-politisi muda agar bisa mengikuti jejak-jejak beliau gitu loh. Nah, yang harus dilakukan untuk masyarakat Sekupang dan Belakang Padang sebenarnya mereka perlu ada pengayoman. Mereka perlu ada tempat mereka menceritakan sesuatu. Mereka misalnya mereka ada masalah, mereka tahu harus mengadu kemana gitu. Jadi sejauh ini saya turun di masyarakat, banyak sekali yang masyarakat itu kalau terjadi masalah mereka bingung harus melaporkan kemana ini. Ke polisi tidak mungkin. Misalnya nih ada permasalahan lahan, polisi tidak mungkin gitu kan. Ini hubungannya ke BP Batam. Sedangkan mereka dulu kadang menyurati BP Batam tidak dibales-bales gitu kan suratnya, pengaduannya. Jadi sebenarnya mereka butuh seseorang untuk tempat mereka menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang mereka alami. Jadi penyambung atau penghubung. Betul. Karena kan tugas wakil rakyat itu kan sebenarnya penyambung kepada pemerintah Kota Batam. Kan gitu. Bukan pemimpin. Wakil rakyat itu kan bukan pemimpin. Ketua namanya juga wakil. Nah, wakil ya ketuanya ya rakyat, masyarakat gitu. Baik. Nah, kita tahu kan Bang Zudi ini dari Partai Nasdem. Nah, sejauh ini Bang, gimana dukungan dari partai sendiri Bang? Dari Partai Nasdem sendiri? Untuk Abang sendiri? Kalau kita sebagai calon legislatif, itu kan berjuang. Berjuang untuk membesarkan partai. Kalau partai sendiri, untuk ke para calegnya, mereka memfasilitasi seluruh dokumen-dokumennya, mereka membantu untuk pendaftarannya. Jadi dukungannya itu ya seperti itu. Karena kan mohon maaf, partai ini kan sebagai kendaraan kita. Yang berbuat itu ya individu masing-masing gitu loh. Para calon-calon legislatif ini yang harus berbuat, karena kenapa? Dari mereka berbuat, dari mereka melakukan sesuatu untuk masyarakat, yaitu berarti membesarkan nama partai gitu. Nah, kalau dari kacamata Bang Zudi, gimana hubungan yang ideal pemerintah kota dengan wakil rakyat seperti apa? Nah, hubungannya itu yang bagus itu dalam artian gini. Wakil rakyat itu menerima aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari rakyat. Si wakil rakyat ini memberikan masukan kepada pemerintah kota, meminta kepada pemerintah kota apa yang ingin dilakukan apa yang ingin masyarakat itu mau. Namun kan ada terbentur beberapa kendala, misalnya aturan-aturan yang telah dibuat. Masyarakat maunya seperti ini, sedangkan dari pemerintah kota tidak bisa. Nah, wakil rakyat itu harus bisa menjadi posisi di tengah,
harus bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pemerintah Kota Batam maupun masyarakatnya itu sendiri, gitu. Jadi itulah tugas dari wakil rakyat. Mereka harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintah kota. Artinya tetap bersinergi ya Bang? Tetap bersinergi. Antara pemerintah kota dengan wakil rakyat. Betul. Dan juga rakyat tetap bersinergi. Betul, karena kan di Batam ini juga adanya BP Batam, ada pemerintah kota Batam, ya kan? Mereka ini harus bisa bersinergi semuanya. Harus wakil rakyat itu harus bisa menggandeng semua instansi-instansi. Jangan sampai malah wakil rakyat ini ada yang membuat keributan kepada pemerintah kota sendiri. Mereka mengkritik begitu keras sehingga membuat masyarakat mereka sendiri terbengkalai gitu loh. Bagaimana caranya mereka ini harus bisa merangkul semuanya. Nah, jika Bang Zudi sendiri terpilih nih Bang di 2024 mendatang, mungkin program apa yang ingin Bang Zudi jalankan? Banyak sih Mas. Banyak. Dalam artian salah satunya saya ingin terus mensejahterakan masyarakat itu dari kegiatan-kegiatan saya yang Zudi berbagi itu. Sebenarnya kan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam kan saat ini kan banyak nih kegiatan bantuan-bantuan sosialnya kan. Nah, saya ingin meneruskan itu juga. Dari pemerintah Kota Batam ada, dari dewan-dewan ini juga ada gitu loh. Nah, kita dengan mensejahterakan masyarakat dari sembakonya, masyarakat itu akan senang, akan bahagia gitu. Itu yang ingin saya teruskan. Saya dari Zudi berbagi, saya misalnya masuk diamanahkan menjadi anggota dewan, yaitu yang ingin saya teruskan. Lalu selain itu juga saya ingin mengedukasi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, terkait dengan kesehatan di masyarakat gitu loh. Bagaimana nih langkah-langkahnya masyarakat kalau misalnya ada salah satu masyarakat tiba-tiba sakit, dia tidak mempunyai biaya. Nah, di sini harus ada langkah-langkahnya yang harus mereka ambil. Nah, itulah harus diedukasikan kepada masyarakat. Karena sejauh ini kalau misalnya para dewan, para petinggi-petinggi di DPR RI berbuat banyak untuk masyarakat, saya yakin kok masyarakat Kota Batam sangat sejahtera. Otomatis pengangguran akan menurun drastis. Saya yakin. Sejauh ini kita lihat kok menjelang pileg ini banyak kan calon-calon misalnya DPR RI yang sekarang dia sudah menjadi DPR RI lalu membangun rumah, ya kan, membantu bedah rumah, ya kan. Kalau misalnya dari dulu dilakukan, mungkin rumah-rumah orang Kota Batam banyak yang bagus sekali, ya kan. Lalu ada mendapatkan mobil ambulan, lalu banyak mendapatkan sembako-sembako. Kalau misalnya dari dulu dilakukan dari awal 2019 atau 2020 atau dari tahun-tahun yang lalu, mungkin masyarakat Indonesia sejahtera, Mas. Artinya program-program tadi fokus ke masyarakat ya? Fokus ke masyarakat, gitu loh. Sangat baik. Banyak sebenarnya kalau ditanyakan program untuk masyarakat apa ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, karena saking banyaknya. Itulah yang saya sebutkan satu persatunya yang mungkin bisa nanti diterima oleh masyarakat. Baik. Nah, Bang Zudi dan juga Misa Batam TV, jangan kemana-mana karena dinamika politik akan kembali setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja.
Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin nasionalis, demokratis, dan religius. Masih mengenai strategi memperoleh suara dan memenangkan persaingan politik di Dapil 6 Sekupang, Kota Batam. Dan masih kita berbincang bersama Bang Zudi Fardi yang merupakan caleg DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem. Dan di seksi ketiga ini mungkin kita akan berbincang mengenai kiat-kiat dan juga bagaimana pendapat Bang Zudi mengenai belanja suara dan serta saran dan pesannya kepada masyarakat khususnya di Dapil Sekupang dan Belakang Padang. Nah, Bang Zudi, kita udah di segmen ketiga dan yang ingin mungkin saya tanyakan, ini kan kita ada mendengar istilah ini Bang, julukan di Dapil lah Bang, di Sekupang sendiri dan juga Belakang Padang itu merupakan Dapil Neraka katanya. Nah, karena persaingannya yang begitu ketat Bang di Dapil tersebut. Nah, banyak tokoh menjadi caleg di Dapil ini. Dan apa kiat Bang Zudi sehingga dapat bersaing dan berpotensi lolos di Dapil ini? Bagaimana Bang Zudi menanggapi persaingan antar partai istilahnya? Gimana? Jadi
kalau misalnya dibilang dapil neraka, semuanya neraka kan? Semuanya neraka. Jadi nggak di Sekupang aja. Iya, nggak di Sekupang. Semua neraka. Tapi bagi orang-orang yang berambisi dengan kekuasaan, itu bagi mereka mungkin semua neraka. Karena kalau misalnya tidak mendapatkan kekuasaan, ya mereka terjun ke neraka kan gitu. Jadi saya sejauh ini saya melakukan itu dengan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Saya bukan anak orang pejabat, saya bukan siapa-siapa. Saya lakukan ini dari hati. Jadi saya selalu beranggapan bahwa segala sesuatu yang disampaikan dari hati maka akan diterima dan diterima oleh hati dan didengar oleh hati juga. Dan didengar oleh hati juga. Jadi sejauh itu, itulah yang saya lakukan. Banyak sekali saya terima masukan-masukan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Kita kan sebagai manusia itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita hanya bisa membahagiakan orang dengan diri kita apa adanya. Nah, jadi strategi yang saya lakukan ya sesuai dengan apa adanya saya. Kalau saya mampu dengan berbagi saya kepada masyarakat, ya itu yang saya lakukan. Nah, sekarang kan di dalam masa-masa kampanye ini, para caleg itu kan tidak boleh membagikan sembako, tidak boleh membagi-bagikan uang. Sedangkan saya dari dulu kerjaan saya setiap hari Jumat itu membagikan sembako nih. Berbagi ya? Berbagi. Nah sekarang saya sedikit meminta maaf lah kepada masyarakat Kota Batam, dalam artian yang seharusnya saya memberikan sembako nih, bagi beras, saya tidak bagikan untuk beberapa bulan ini karena terkait dengan keikutsertaan saya ke dalam kontestasi pileg ini. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak terlalu memikirkan bagaimana saya memaksakan diri untuk menjadi anggota dewan. Saya selalu berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk saya. Karena kenapa? Kalau saya terbaik saya menjadi anggota, saya jadi. Kalau tidak terbaik saya tidak menjadi anggota dewan, itu adalah yang terbaik, ya saya lakukan gitu loh. Jadi semua kita serahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya terkait dengan money politik ataupun apa, saya bersumpah saya tidak akan melakukan itu. Gitu. Artinya tetap bersaing secara sehat juga, Bang. Secara sehat antar partai, Bang. Betul. Saya ingin di tahun politik ini kita bersaing secara sehat, kita bersaing secara gagasan, kita bersaing secara bagaimana kita meraih hati masyarakat itu. Gitu. Nah, Bang Zudi, ini menarik juga nih. Ada istilah mengenai sekarang yang saya dengar ini belanja suara. Nah, apa pandangan Bang Zudi sendiri tentang belanja suara dan atau money politik ini? Gimana? Sebenarnya gini, yang bisa menciptakan wakil rakyat yang mengabdi untuk masyarakat itu adalah masyarakat. Masyarakat yang membentuk ya? Yang membentuknya. Jadi kalau misalnya masyarakat itu suaranya bisa dibeli, terus anggota dewan atau caleg ini yang menjadi terpilih dan menjadi anggota dewan, lalu dia tidak mengabdi ke masyarakat, lalu masyarakat tidak berhak untuk mengeluh dong, gitu loh. Masyarakat tidak berhak untuk mengkritik si anggota-anggota dewan terpilih ini. Lah mereka sudah dibeli suaranya. Ibaratnya kita membeli sesuatu kan terputus jadinya, gitu. Jadi itulah yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Yuk mari kita jadikan pemilu ini menjadi ajang
bagaimana kita memilih wakil-wakil rakyat itu yang mempunyai kredibilitas dan mengabdi kepada masyarakat. Artinya memilih pemimpin yang terbaik, bukan yang terkaya misalnya. Betul, gitu ya. Betul. Kalau misalnya membeli suara, berarti anggota dewan ini orang kaya semua, Mas. Ya kan? Dia kaya dulu, lalu dia beli suara-suara, makin kaya dia. Makin kaya, baik. Nah, tadi kan kita sudah berbincang mengenai persaingan politik antar partai, Nasdem dengan partai lain misalnya. Bagaimana Abang menghadapi persaingan di internal partai sendiri, Bang? Di partai Nasdem sendiri gitu. Jadi gini, persaingan internal itu kalau kita berbicara untuk membesarkan partai, maka kita jangan berbicara persaingan internal. Kita harus bekerja sama bagaimana bisa membesarkan nama partai. Namun kan sekarang banyak sekali orang menganggap bahwa oh ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini mereka bersaing nih, dibilang gitu kan, untuk memperebutkan supaya mereka ini terus selalu melakukan sikut menyikut. Nah, kalau saya pribadi, saya malah banyak saya rangkul teman-teman internal partai, teman-teman para caleg-caleg yang satu dapil dengan saya. Seperti di dapil saya itu kan ada Pak Rival pribadi, lalu ada Bu Sari, lalu ada saya nomor 3, lalu ada Haryanto, Rianto, terus ada Yefri, ada Dr. Ciska, ada Eka. Nah, sejauh ini mereka yang turun ke lapangan itu selalu saya rangkul. Dalam artian saya tidak mau adanya sekat. Dan saya sampaikan juga kepada masyarakat. Kadang kan masyarakat kan menganggap bahwa oh si ini dukung A, ini sini dukung si B, kita nggak usah berkumpul. Saya sampaikan kepada masyarakat, kalau boleh, nih Batam TV turun nih ke warga saya Tanjung Pinggir. Pak Zudi pernah nggak bilang bahwa jangan ada sekat-sekat di dalam hubungan bermasyarakat. Nah, saya selalu sampaikan itu. Jangan ada hubungan sekat-sekat di antara masyarakat. Kita semua keluarga, saya bilang gitu. Mau mereka mendukung Pak Jeffrey, mau mendukung rival pribadi, monggo kita dukung, saya bilang gitu. Saya berbuat ini hanya untuk masyarakat. Kita sama-sama mencintai Partai Nasdem. Ayo kita besarkan Partai Nasdem. Oke Bang, terakhir nih Bang, apa yang ingin Bang Zudi sampaikan untuk masyarakat Kepri dan masyarakat Kota Batam untuk mensukseskan pemilu nanti dan juga pemilihan legislatif di 2024 nanti? Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat adalah kita ingin memiliki wakil rakyat yang terbaik. Maka oleh sebab itu kita tolak itu namanya money politik atau politik uang. Kita ciptakanlah pemilu ini yang jujur, kita ciptakan pemilu ini yang bersih, sehingga nanti kita memiliki wakil rakyat yang mengabdi untuk rakyatnya, gitu. Itu saja ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kota Batam dan juga Kepri, agar kita jadikan pemilu ini pemilu yang bersih. Gitu. Mungkin himbauannya sedikit Bang. Jadi kalau ingin himbauannya, jangan lupa dapil Sekupang dan Belakang Padang, Partai Nasdem coblos nomor 3. Coblos nomornya atau namanya, jangan coblos dua-duanya. Oke, salah satu ya? Salah satu, karena kalau misalnya coblos 2, maka kertas suara itu menjadi rusak. Tidak sah itu jadinya. Jadi cobloslah satu di nomor 3. Baik. Jangan lupa coblos ya Bang, 1 di nomor 3 nomor 3. Baik Bang Zudi, kita sudah ada di akhir perbincangan kita di dinamika politik kita kali ini. Terima kasih sekali lagi buat waktu yang sudah Bang Zudi luangkan, dan terima kasih juga telah berbagi ide visi misi Bang Zudi sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem di Dapil Sekupang dan Belakang Padang. Semoga niat baik dan juga program-program yang Bang Zudi lakukan selama ini
berjalan dengan lancar dan nanti duduk sebagai anggota DPD di 2024 nantinya. Insya Allah ya Bang ya? Insya Allah. Baik, pemirsa Batam TV, saya Herman Syari, kita berjumpa kembali di Dinamika Politik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.